Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang skema ahli waris metode Yazidah. Yang pertama patokannya adalah mayit, yaitu pewaris yang wafat meninggalkan harta, kekayaan, dan ahli waris. Siapakah ahli waris si mayit ini? Yang pertama adalah ahli waris dari penyebab pernikahan, yaitu suami jika yang wafat adalah istrinya, atau istri jika yang wafat adalah suaminya, dengan syarat mereka masih dalam ikatan pernikahan. Berikutnya adalah ahli waris golongan nasab. Yang pertama adalah garis keturunan anak. Ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan. Yang membedakan itu hanya kelamin, laki atau perempuan. Tidak ada bedanya antara kakak dan adik, dan tidak ada bedanya antara sulung atau bungsu, bahkan kesalahan pun tidak berpengaruh. Berikutnya adalah garis cucu. Yang diambil adalah hanya cucu dari jalur laki-laki, ya, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Sedangkan cucu jalur anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Ini masuk golongan Dhaul Arham. Berikutnya adalah usul, yaitu asal usul si mayit. Berarti ini orang tua. Ada ayah kandung atau ibu kandung dari si mayit. Ya, ini pastikan semuanya adalah hubungannya dengan si mayit. Ini ayah kandung, ini ibu kandung. Selain itu tidak. Ayah angkat, ibu angkat, ya, ibu susuan, itu tidak termasuk ahli waris yang senasab dengan si mayit. Berikutnya adalah dari pihak ayah, kita ambil kakek jalur ayah dan nenek jalur ayah. Adapun jalur ibu yang terambil hanya nenek saja. Sedangkan kakek jalur ibu tidak termasuk ahli waris karena diselingi oleh perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah garis saudara. Ada 3 golongan saudara, tentunya adalah masing-masing golongan berbeda. Yang pertama, ada saudara laki kandung, ada saudara perempuan kandung. Berikutnya adalah ada saudara laki seayah, kemudian ada saudara perempuan seayah. Terakhir golongannya adalah ada saudara laki seibu dengan saudara perempuan seibu. 2 golongan pertama kita pisahkan karena berlaku hukum 2:1 antara laki perempuan, baik itu kandung maupun seayah. Adapun yang seibu kita satukan karena bagian mereka sama antara laki dan perempuan. Ini golongan dari saudara. Setelah saudara, ada berikutnya adalah keponakan. Tidak sembarang ponakan menjadi ahli waris. Yang menjadi ahli waris adalah ponakan laki dari saudara laki. Siapa? Pertama ini, Ibnu Akhin Syakik, anak laki dari saudara laki kandung. Ya, anak laki dari saudara laki kandung. Ini masuk kategori ahli waris. Ya. Yang kedua adalah dari garis saudara laki seayah, yaitu anak laki dari saudara laki seayah. Ini menjadi ahli waris. Sedangkan ponakan perempuan atau ponakan dari saudara perempuan atau ponakan dari saudara seibu tidak termasuk ahli waris. Ini masuk golongan Dhawil Arham. Baik. Berikutnya adalah paman. Paman yang masuk kategori ahli waris adalah paman jalur ayah. Itu pun hanya paman saja, bibi gak masuk. Adapun paman lebih dari ibu tidak termasuk ahli waris. Maka garis di sini kita ambil ada paman kandung, berarti saudara ayah si mayit yang seibu sebapak, paman kandung. Jika tidak ada, kita cek lagi yang berikutnya adalah paman seayah, sebapak dengan ayah kita tapi beda ibu. Jika tidak ada paman, maka bisa kita cek garis berikutnya adalah sepupu. Tidak sembarang sepupu ternyata. Yang masuk kategori ahli waris adalah di sini anak laki dari paman kandung. Kalau tidak ada, maka garis berikutnya adalah anak laki
dari paman seayah. Inilah ahli waris yang paling banyak dari golongan nasab. Dari mulai anak, cucu, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, para ponakan, paman dan sepupu. Itu semuanya adalah dawin nasab. Terakhir adalah mu'atik wa mu'atiqah, yaitu orang yang memerdekakan budak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini mu'atik atau disebut pembebas. Tapi ini tidak bisa kita jelaskan karena sudah tidak ada. Setidaknya kita fokus di skema ini, ya. Pertanyaan besar, luar biasa banyak sekali ahli warisnya. Apakah semuanya dapat? Tidak. Ternyata yang masuk golongan utama, ahli waris utama adalah yang pasti dapat. Siapa itu? Yang pertama adalah az-zaujan, pasangan, pasti dapat, suami atau istri. Yang kedua al-waladan, laki perempuan, anak pasti dapat. Yang ketiga adalah al-abawan, ini pasti dapat. Selebihnya waiting list. Cucu, kakek nenek, saudara, ponakan, paman sepupu, semuanya waiting list jika masih ada ahli waris utama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.